Shalom, selamat malam pemirsa Naikol GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita percaya bahwa hanya oleh karena kekuatan dan kasih Tuhan, kita akan menjalani hidup ini dengan tetap semangat. Saya Pendeta Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan sepanjang hari ini. Kekuatan Tuhan berikan, sukacita Tuhan berikan. Di tengah berbagai situasi kesibukan apapun, kami percaya kami bisa melewatinya karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah, sebelum kami beristirahat, berkati pembacaan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita melihat ada orang-orang yang sedang datang ke rumah Tuhan, lalu duduk mencari tempat, lalu kemudian mendengarkan firman Tuhan. Baru saja firman Tuhan diberitakan, dia mencari sesuatu di dalam tas. Ia mengambil handphone dan kemudian apa yang ia buka? Dia sedang membaca ramalan hari ini untuk dirinya. Padahal ia sedang berada di rumah Tuhan. Ia sedang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hanya tubuhnya, hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi hatinya mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nama kitab ini berasal dari nama tempat yang menjadi tujuannya, yaitu untuk jemaat atau orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen yang berdiam di kota Galatia. Mereka berasal dari suku bangsa Keltik yang saat itu tinggal di Asia Kecil. Dan surat ini diyakini ditulis perkiraan pada tahun 53 hingga 56. Bapak Ibu Saudara, apa yang melatar belakangi penulisan surat Paulus kepada jemaat di Galatia? Surat Galatia ini ditulis oleh Paulus dengan alasan tertentu, yaitu bahwa Paulus diberitahu jemaat di Galatia dikacaukan oleh pengajaran sesat. Dan ada muatan-muatan teologis yang tampak di dalam kitab ini. Yang pertama, bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman di dalam Kristus, bukan karena melakukan Taurat. Yang kedua,
Paulus menolak paham yang menekankan hukum Taurat. Para penentang Paulus menekankan agar orang-orang non-Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus terlebih dahulu menjadi orang Yahudi dan menaati hukum-hukum yang dipaparkan dalam kitab suci. Sedangkan Paulus mempertahankan bahwa cerita kitab Kejadian mengenai Abraham menunjukkan bahwa yang dituntut dari keturunan Abraham terutama adalah iman. Bagi orang-orang non-Yahudi yang bertobat, iman itulah yang mempersatukan mereka dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Paulus mengamati kondisi jemaat di Galatia telah menjauh dari Tuhan dan beralih kepada hal-hal yang seharusnya mereka hilangkan setelah pertobatan mereka. Paulus bertanya, bagaimana kamu kembali lagi ke hal-hal yang lemah dan yang tidak berharga, bahkan membiarkan dirimu diperhamba? Kata kerja epistrepo yang digunakan ini adalah kembali ke titik di mana mereka belum bertobat. Mereka melakukan sesuatu yang telah mereka lakukan sebelum mereka mengenal Tuhan. Dan setelah mereka kenal Tuhan, tapi mereka kambuh lagi melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik lagi jadi hamba bagi roh-roh dunia yang tidak ada apa-apanya dan yang tidak ada harganya. Sebelumnya dalam kitab Galatia ini, khususnya dalam ayat yang ketiga, Paulus berkata, kamu ternyata belum akil balik, belum dewasa. Kehidupanmu bersama Tuhan belum mantap, masih terombang-ambing, malah masih percaya kepada roh-roh dunia ini. Yang kedua, mereka percaya pada takdir yang ditentukan oleh kekuatan alam di luar Tuhan. Yang ketiga, mereka percaya kepada tahyul ramalan yang terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah belenggu perbudakan dari roh jahat. Dan Paulus mencoba untuk memperingatkan orang-orang Galatia. Dan Paulus juga mengungkapkan ketakutannya. Aku telah bekerja sampai kelelahan, akan sia-sia. Maksudnya, usahanya pada jemaat di Galatia telah sia-sia. Dan ini mengandung dua arti. Orang-orang Galatia adalah orang-orang Kristen sejati, tetapi upaya Paulus untuk mendorong mereka menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus tidak membuahkan hasil. Kedua, Paulus takut orang-orang Kristen di Galatia akan berpaling dari legalisme hukum Taurat dan mereka tidak pernah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kita teringat perkataan Calvin yang mengatakan bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang masih menjadi penyembah berhala modern yang menggantikan Tuhan dalam hatinya dengan semua yang sia-sia? Berapa warga jemaat yang membaca ramalan-ramalan untuk dirinya pada hari itu? Mereka membaca dan mencari tahu apa yang akan terjadi di hari itu setiap hari daripada mereka mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan melalui doa. Berapa banyak orang bahkan dalam gereja berpikir bahwa mereka lebih dipengaruhi oleh tanda kelahiran mereka lain daripada tanda salib yang merupakan satu-satunya keselamatan kita. Paulus sangat konsisten dalam ajaran menentang orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, yang mencari petunjuk di luar Tuhan, yang mencoba memaksa dan membujuk dewa keberuntungan dan takdir. Semua adalah termasuk kategori yang sama, menggantikan Tuhan dengan dewa yang lebih rendah. Kita teringat dalam
Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 20, Paulus mengatakan bahwa berhala sebenarnya bukan apa-apa. Mereka bukan dewa. Mereka terbuat dari bahan yang justru mereka buat. Para nabi perjanjian lama bahkan menekankan poin ini. Di hadapan bangsa Israel yang tergoda melakukan penyembahan berhala, para nabi mengejek pengabdian orang pada sepotong kayu yang sisanya digunakan sebagai bahan bakar, atau yang sebagian kemudian menjadi pajangan. Orang-orang Galatia masih terbelenggu dengan berhala-berhala yang dahulu mereka sembah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, seorang teolog, Charles Simeon, mengatakan, pikiran manusia sangat menyukai belenggu dan cenderung memasukkannya untuk dirinya sendiri. Jadi dosa membodohi kita semua. Bukankah di sepanjang waktu dosa telah menghancurkan hidup kita? Setiap orang dengan cara dan jalannya sendiri mencari kebahagiaan. Itulah sebabnya Tuhan memulai khotbahnya di bukit dengan seruan bahwa manusia membutuhkan kebahagiaan. Tetapi manusia sebagai orang berdosa cenderung mencarinya di semua tempat yang salah dan cara yang salah pula. Bapak Ibu Saudara, ayo jangan kambuh lagi. Jangan berbuat dosa yang akan memperbudak dan membelenggu hidup kita, sehingga hidup kita makin jauh dari kebahagiaan. No turning back pada dosa-dosa yang akan membuat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati onak dan duri. Tuhan memperlengkapi kita dengan semua apapun yang kita butuhkan. Dia pelihara kita. Tetap semangat bersama Tuhan. Kita semua bahagia menjadi orang yang dikenalnya. Keep in touch. Tuhan sangat rindu agar kita selalu berhubungan dengannya. Mari kita terus berhubungan dengan Tuhan, sumber berkat kita, sumber damai sejahtera kita, sumber bahagia kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami meyakini bahwa hidup kami hanya mengalami kebahagiaan ketika kami mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin beristirahat. Berkati istirahat malam kami. Tuhan jaga kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.